Dengar Maya, masa lalumu dengan Rehan tidak ada urusannya. Aku hanya ingin Rehan sembuh, dan jika memang dia masih menginginkan Jani, aku tidak akan menghalanginya. Aku melakukan ini karena aku menyayangi anakmu yang tidak pernah dianggap oleh ayahnya. Dia hadir saat kamu memiliki skandal dengan ayahnya Jani. Kamu tahu kan, saat itu usia Jani dan Rehan masih sama-sama kecil. Andai Jani tahu semua ini, aku pastikan dia akan membencimu sebagaimana Indra membenci kedua orang tuanya. Fadli menghela nafas kasar, kemudian menelan salivanya dengan pelan. Rasanya tidak perlu lagi aku bahas itu, karena kamu pun tahu, semua itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Jani akan kuperbolehkan menjenguk Rehan jika memang benar Arga tidak mengetahui keberadaan Jani ada di sini. Fadli kemudian menutup panggilan tersebut seraya menghela nafasnya dengan panjang. Ia kemudian menoleh pada Samuel yang tengah berdiri tak jauh darinya. "Ada apa kamu kemari?" tanyanya dengan suara datarnya. "Aku tahu Jani ada di sini. Arga mencarinya untuk dia hukum karena sudah berani kabur darinya. Andai dia tahu Jani ada di sini karena menunggu Rehan siuman, mungkin dia akan ketar-ketir." Samuel terkekeh kemudian menghampiri Fadli dan menatapnya dengan lekat. "Jangan halangi adikku menemui Rehan, Pak Fadli yang terhormat. Yang membantumu mengevakuasi Rehan itu aku, dan aku menuruti perintah Anda untuk tidak memberitahu kepada Jani bila Rehan terselamatkan." Fadli menghela nafasnya dengan panjang. Tak lama setelahnya, Vanessa dan Tirta datang ke sana. "Vanessa, Papa sudah mengizinkan Jani untuk menemui Rehan karena Papa baru tahu jika Arga tidak tahu keberadaan istrinya ada di sini. Papa lakukan ini semua agar Rehan bisa sembuh dan sehat seperti sedia kala." Vanessa mengulas senyumnya, kemudian menganggukkan kepalanya. "Iya, Pak. Papa jangan khawatir. Arga tidak tahu Jani ada di sini, kecuali Samuel memberitahu keberadaan adiknya ada di sini." Perempuan itu menatap datar wajah Samuel. Lelaki itu lantas tersenyum miring. "Jangan pikir aku ada di pihak Arga dan Indra, Vanessa. Justru kedatanganku ke sini karena ingin melindungi adikku. Dia sudah menjadi korban kejahatan keluarga Rehan, bahkan harus menjadi menantu dari orang yang telah membuat Mama meninggal. Sudah, jangan bahas itu lagi. Saya tahu kamu sangat marah pada keluarga itu, tapi kamu harus berterima kasih juga karena Jani selamat dari maut." Samuel menoleh pelan kepada Fadli. "Dia selamat karena Rehan yang menyelamatkan," ucapnya kemudian berlalu pergi dari sana. Sementara Vanessa dan Tirta pergi ke apartemen untuk memberitahu Jani jika Fadli sudah membebaskan dirinya untuk bertemu Rehan. Dengan langkah lemasnya, Jani membukakan pintu unit apartemennya. "Vanessa, Tirta, masuk-masuk." Jani mempersilahkan kedua pasutri itu masuk ke dalam. "Ada apa, Nes, Tirta?" tanyanya. Setelah keduanya duduk di sofa ruang tengah. "Aku udah bicara sama Papa, sempat debat juga sama dia karena kesel, dan aku ingin minta maaf juga atas ucapan kasar Papa tadi." Jani mengulas senyumnya sembari menganggukkan kepalanya. "Iya, nggak apa-apa. Aku paham kok dengan perasaan Om Fadli. Yang telah mencelakai Mas Rehan adalah orang yang kini menjadi suamiku. Dia pasti tidak ingin hal yang serupa terjadi." Vanessa tersenyum tipis. "Tapi ini semua bukan salah kamu, karena telah menikah dengan Arga. Yang meminta kamu untuk menikah dengannya adalah Tante Maya. Kamu hanya korban saja, Jani. Sebenarnya Tante Maya tidak ingin kamu diambil oleh orang lain. Dia ingin kamu tetap jadi menantunya." Jani tersenyum tipis, kemudian menghela nafasnya dengan panjang. "Mama memang sangat menyayangi lebih dari anaknya sendiri.
Entah kenapa dia kayak gitu, aku belum tahu alasannya. Yang jelas aku merasa memiliki mama lagi setelah menikah dengan Mas Rehan. Tirta tersenyum miris. Ia yang tahu kisah kelam antara Maya dan Ali membuatnya merasa kasihan pada Jani. Semua orang menyembunyikan hal ini darinya, namun Tirta juga tidak bisa memberitahu karena bukan haknya. Agar Maya saja yang memberitahu semuanya alasan mengapa ia begitu menyayangi Jani seperti anaknya sendiri. Iya Jani, kedatangan kami ke sini mau kasih tahu kamu kalau Papa sudah membolehkan kamu menjenguk Rehan, kata Vanessa memberitahu sembari menerbitkan senyumnya. Kamu yakin, Vanes? Jani menutup mulutnya karena tidak menyangka hati Fadli yang sekeras batu itu bisa luluh dan mempersilahkan dia untuk datang menemui Rehan di sana. Vanessa mengangguk. Iya, aku sudah memberitahu jika Rehan merespon setiap kehadiran kamu di sana. Awalnya dia tidak percaya, tapi setelah Dokter Joko kasih tahu juga, akhirnya dia percaya. Jani menghela nafas lega sembari mengulas senyumnya. Aku senang mendengarnya. Terima kasih Vanes, Tirta, kalian sudah sangat baik padaku. Aku akan membalas kebaikan kalian setelah semua ini selesai. Tidak perlu, Rehan adalah sepupuku dan kamu adalah sepupu iparku. Aku senang membantu kalian. Keesokan harinya dengan semangat, Jani bergegas keluar dari apartemen, hendak pergi ke rumah sakit menemui Rehan. Matanya menatap seseorang kala tiba di rumah sakit. Ia kemudian menghampirinya lalu mengerutkan keningnya kala melihat sang kakak berada di sana. Kakak lagi apa di sini? Tanyanya kemudian. Samuel menoleh pelan ke arah adiknya. Karena gue tahu lu ada di sini, makanya gue ikutin lu, memastikan kalau Arga nggak buntutin lu. Jani menghela nafas kasar. Kakak nggak perlu ikutin aku lagi. Dia nggak akan tahu di mana aku berada. Lagi pula setelah bayi ini lahir, aku akan bercerai dengannya. Karena Mas Rehan masih hidup. Samuel menganggukkan kepalanya. Gak usah khawatir, gue gak akan ganggu lu juga. Gue tahu lu cinta mati sama Rehan. Lagi hamil anak Arga pun yang ada di otak dan hati lu hanya dia. Lagian, gue gak suka juga lu nikah sama Arga. Kalau bukan karena Maya yang mau lu tetap jadi menantunya. Arga mabuk itu karena ulah Maya, Jani. Lu jangan terlalu percaya sama tumak lampir, karena dia juga keluarga kita jadi runyam. Kalau bukan karena Rehan baik ke elu, nggak rela gue elu jadi bagian dari keluarga gila itu. Jani mengerutkan keningnya, menatap bingung wajah Sama. Maksud kakak apa? Tanyanya masih belum paham dengan ucapan kakaknya itu. Samuel menyunggingkan senyum menatap sang adik, satu-satunya yang sangat ia sayangi. Meski tidak pernah ia perlihatkan sayang itu kepadanya, lu akan tahu semuanya setelah Rehan siuman. Jani, itu pun kalau Rehan masih mengenal lu. Enggak bermaksud buat doain yang buruk buat dia. Hanya saja koma dalam beberapa tahun bisa jadi bikin dia amnesia. Jani menelan salivanya dengan pelan, seraya menatap Samuel dengan wajah bingungnya. Kak, kenapa kakak nggak kasih tahu aku? Padahal kakak tahu semuanya. Mas Rehan ada di sini masih hidup. Jani ingin tahu alasan dari kakaknya. Samuel menghela nafasnya. Banyak hal yang mesti gue pertimbangkan waktu mau kasih tahu semuanya ke lu, Jani. Tapi sekarang lu udah tahu kan kalau suami lu masih hidup. Nggak usah nanya. Tapi statusku, Kak. Jani memotong ucapan Samuel. Matanya menatap nanar wajah sang kakak.
tapi aku harus menikah, bahkan hamil anaknya Arga. Bahkan hingga saat ini aku masih khawatir Mas Raihan masih mau padaku atau akan membuangku. Jani mengusap wajahnya dengan pelan, kemudian mengembuskan nafasnya dengan panjang. Kalau Raihan cinta lu apa adanya, dia pasti akan tetap menerima lu apapun keadaan lu. Samuel kemudian berlalu pergi, meninggalkan Jani. Setelah berhasil membuat perempuan itu kesal padanya, Jani geleng-geleng kepala, kemudian kembali melangkahkan kakinya menuju ruangan tersembunyi di mana Raihan berada. Kenapa semua orang menyembunyikan hal ini dariku, padahal aku berhak tahu karena dia adalah suamiku. Selama ini aku selalu berdoa dan mencarinya. Kak Samuel memang susah ditebak. Semenjak Papa meninggal dunia, sikapnya berubah total, bahkan sampai membuat perusahaan Papa bangkrut. Karena hal yang bahkan sampai saat ini aku belum tahu penyebab utama dia seperti ini. Padahal dia satu-satunya keluarga yang masih aku punya. Jani merasa sedih karena Samuel kakak satu-satunya, dia yang seharusnya menjaganya, malah berbuat hal yang membuatnya malas bertemu dengannya. Sesampainya di ruang rawat Raihan, perempuan itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada satupun orang yang menjaga Raihan di sana. Bahkan Om Fadli pun tidak ada di sini. Sepertinya sebelum aku tahu Mas Raihan masih hidup, mereka tidak pernah menghampirinya ke sini. Gumamnya, kemudian duduk di kursi samping bangsal. Hai Mas, aku pikir aku tidak akan pernah bisa ke sini lagi karena Om Fadli begitu marah padaku saat tahu aku datang secara diam-diam ke sini. Ternyata enggak. Jani mengulas senyumnya sembari mengusapi punggung tangan lelaki itu, menatap wajah Raihan yang masih setia, menutup matanya dan entah sampai kapan lelaki itu akan membukanya. Mas, andai aku tahu dari 2 tahun yang lalu, mungkin kamu sudah bangun ya. Aku tidak ingin terlalu percaya diri sebenarnya, tapi lihat perkembangan kamu selama ini buat aku semakin yakin kalau selama 2 tahun ini tidak pernah ada yang mau ajak kamu berbicara. Padahal salah satu responsif yang tepat dan baik untuk orang yang mengalami koma adalah dengan cara mengajaknya bicara. Selain pengobatan medis tentunya, aku selalu mendoakan kamu agar segera membuka mata kamu, Mas. Jani menghela nafasnya dengan panjang seraya mengusapi punggung tangan lelaki itu. Jani, kamu sudah di sini ternyata. Tak lama setelah Jani mengajak bicara Raihan, Vanessa datang kemudian berdiri di sampingnya. Jani mengulas senyumnya kepada perempuan itu. Iya Nes, aku tadi ketemu sama Kak Samuel di lobi. Dia sepertinya sering datang ke sini. Vanessa menghela nafas kasar. Entahlah, aku pun tidak tahu Jani. Aku juga baru minggu-minggu ini datang ke sini. Kalau bukan karena Mas Tirta tahu tentang ini semua, aku nggak tahu apapun karena Papa sama sekali nggak pernah kasih tahu hal ini. Jani manggut-manggut dengan pelan. Wajar saja kalau Mas Raihan belum juga bangun karena dia hanya dipasangi alat medis untuk menyambung hidupnya, bukan melakukan terapi yang bisa membuatnya ingin bangun. Vanessa mengangguk dengan pelan. Iya, kamu benar Jani, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Yang penting setelah ini kita usahakan untuk bisa buat Mas Raihan sembuh. Vanessa mengusapi pundak Jani seraya menerbitkan senyumnya kepada perempuan itu. Jani merasakan pening di kepalanya. Secara tiba-tiba ia lantas berusaha untuk beranjak dari duduknya, namun pandangan malah buram dan ambruk. Jatuh tak sadarkan diri karena tidak sanggup menahan sakit di kepalanya. Jani, mata Vanessa membulah,
membola kalah melihat Jani jatuh pingsan. Beruntung ada perawat datang ke ruangan itu yang hendak mengganti cairan infus Rehan. Tolong bawa ke ruang IGD, titahnya kepada perawat yang sudah datang membawa berangkar, lalu membawa Jani yang sudah pingsan dengan wajah pucatnya yang sangat terlihat dengan jelas. Bagaimana kondisinya, Dok? Tanya Vanessa kala dokter yang menangani Jani selesai memeriksa kondisi Jani. Pasien mengalami kelelahan dan stres berlebih sehingga membuat tubuhnya terasa lelah. Juga kandungannya sangat lemah akibat banyaknya hal yang dia pikirkan. Pasien harus dirawat beberapa hari ke depan untuk dilakukan perawatan agar tubuhnya kembali fit dan juga kandungannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Vanessa memijit keningnya mendengar diagnosa yang dialami oleh Jani akibat pingsan tadi. Baik dok, terima kasih, ucapnya dengan pelan. Sama-sama, kalau begitu kami pamit. Panggil saja jika pasien sudah siuman. Vanessa hanya mengangguk, kemudian mengulas senyum tipis. Halo mas, iya, Jani pingsan karena kelelahan. Ini lagi dirawat dan belum siuman. Vanessa memberitahu sang suami. Ya sudah kalau begitu, kamu tunggu Jani saja sampai dia membaik ya. Iya mas, ia lalu menutup panggilan tersebut. Tak lama setelahnya, Jani membuka matanya, mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan tersebut. Akhirnya kamu siuman juga. Aku kenapa Nes? Tanyanya dengan suara lemasnya. Kamu harus dirawat karena bayi kamu lemah Jani. Hah? Dirawat? Jani tampak terkejut. Iya, kamu terlalu banyak memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu kamu pikirkan Jani. Sabar saja, jangan membuat hidup kamu tertekan seperti ini. Bayi kamu dalam kondisi lemah, kamu harus dirawat selama beberapa hari. Jani menghela nafasnya dengan panjang. Selama berapa hari aku harus dirawat sampai kamu sembuh, ucap Vanessa dengan tegas. Jani menelan salivannya dengan pelan. Semakin lama lagi, biarkan saja dulu. Yang paling penting saat ini adalah kondisi kamu. Jangan sampai drop lagi. Jani mengangguk patuh. Baiklah, sepertinya aku harus memperbanyak sabar menghadapi situasi seperti ini. Jika ingin mendapat hasil yang baik, Vanessa tersenyum tipis. Tidak ada perjuangan yang sia-sia Jani. Semuanya pasti ada hikmah dan nilai yang akan kamu ambil. Jani kembali mengulas senyumnya, berharap apa yang dikatakan oleh Vanessa benar-benar akan dia rasakan setelah ini.